Jadi bisa dibilang malam pertama, malam kedua kita menghadirkan para polisi yang selama ini menghantuin kita, para janda-janda kembang yang saat ini sedang ada di luar negeri. Jadi foto-foto profilnya sudah dipakai oleh para sindikat. Jadi tanpa terkecuali ya, semuanya itu bisa tertipu di media sosial dan sangat mengerikan sekali di mana beberapa negara Hong Kong, Taiwan, Singapura, Malaysia sudah dijarah oleh para penipu. Jadi karena itu dengan adanya Pak Heru, Madam Muklis, Pak Taufik ataupun Pak Firman, semuanya akan hadir di sini. Mungkin tidak semua, tapi satu persatu akan kita kuak ya teman-teman, di mana kita tidak akan memberikan peluang bagi para garangan, codotan untuk bermain secara halus, kasar ataupun lembut. Jadi kita tidak akan memberikan peluang itu. Karena itu saat ini para codot dan garangan juga menyaksikan kita. Karena itu saya meminta kalian untuk bantu share, tap-tap, agar kita bisa menyelamatkan salah satu keluarga kita, teman kita, ataupun siapapun yang sedang jatuh cinta. Saya secara pribadi melihatnya banyak sekali teman-teman yang ada di media sosial memasang foto pasangannya, memasang foto pacarnya dengan bangganya mengatakan, "Papa sedang dinas. Papa, aku mencintaimu dengan setulus hatiku. Ayahanda akan pindah tugas ke tempat saya." Jadi sekali lagi, kaosnya keren ya. Kaosnya keren ya, ya. Ini keluarga saya. Anak saya yang laki, saya pribadi, ibu saya, Meme dan Pak Tony. Jadi keren ya, kaosnya keren ya. Terima kasih. Jadi karena kemarin waktu ada di bandara juga ada mbak-mbak yang pakai kaos seperti ini, ternyata bisa menyelamatkan dari sindikat. Saya sendiri juga tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman. Tapi saya ingin bilang bahwa muka saya ini sangat mengerikan sekali ya. Untung hari ini saya sudah pakai filter, jadi kelihatan sekali saya masih begitu muda. Ya, kalau aslinya saya tuh seperti nenek-nenek. Karena itu kalau sampai kalian mengatakan bahwa saya sedang jatuh cinta sama berondong-berondong itu, ya alamat brodol sak duit-duit. Jadi jangan kepedean, jangan kegeeran. Jadi jangan terlalu pede, jangan terlalu GR atas apapun. Nenek-nenek enggak tuh ya, termasuk nenek-nenek lah saya ini. Ini kalau filterannya hilang, ini lambe dan pipi ini bonjrot semua. Jadi wis ngelewer-ngelewer iki karena filterannya kuat ya. Karena filterannya kuat makanya muka saya ini seperti semlohai. Jadi kalau kalian lihat aslinya dengan sekarang di media sosial dua. Cek kenceng karena pakai filter. Olah orang gawe filter yang blorot-blorot lagi. Diomongi mbayang ngengkel ae. Mangkane. Jangan mudah terperdaya oleh media sosial. Ya. Foto profilku Miss Yuni, waduh gak bahaya ta. Jadi sekali lagi buat teman-teman nih yang sudah hadir, terima kasih sekali. Saya cuma minta bantuan kalian tap-tap dan share-share kepada temanmu yang saat ini sedang jatuh cinta di media sosial. Dan saya barusan masuk di grupnya Muklis, ada salah satu teman kita yang katanya diancam oleh agennya disuruh pulang saja karena berinteraksi dengan saya. Oke. Apakah sebuah ancaman atau dendam atau seperti apa terhadap saya? Saya minta maaf kalau saya jahat sama kalian, kalau saya tidak suka sama kalian, tapi saya tidak berharap untuk mengancam salah satu TKW kita. Sebentar, ada telepon masuk berkali-kali. Halo, kenapa Mbak? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kenapa Mbak? Miss Yuni, aku mau cerita sedikit sih, Miss. Tadi pagi kan ada kejadian sama majikan. Ceritanya begini, Miss. Aku kan nyuci kamar mandi. Dulu bilangnya itu jangan begini, kan dikasih tahu. Terus dia bilangnya begitu, aku ikutin cerita omongan dia. Terus tadi pagi itu bilang katanya nggak begitu. Akhirnya aku menjelaskan begini, yang benar yang mana, dulu bilangnya seperti ini kok sekarang beda gitu kan. Nah terus dia
aku bicara seperti itu, Miss. Bicara seperti itu, terus dia itu melotot mukanya, matanya gitu, sampai ngerekam aku di dalam kamar mandi itu. Kan saya sedang membersihkan kamar mandi tersebut kan. Nah, terus saya kan nggak suka kan di video-video kayak gitu kan. Nah, kameranya itu kan ada nyala lampunya, aku tutup sama dia, jangan begitu, aku begitu. Nah, terus si Uce sama nenek itu tiba-tiba menghadang aku, mepet aku sampai nunjuk-nunjuk mata aku kayak gitu, Miss. Lah, ada selah untuk keluar kamar mandi itu, aku keluar, Miss. Terus nggak sengaja dia itu mau geret tanganku, tapi nggak bisa. Akhirnya tanganku itu kecakar sama dia, dan akhirnya dia itu kayak pura-pura jatuh tersungkur seakan-akan saya dorong gitu loh, Miss. Nah, terus dia bilang gini sama nenek itu kan, tolong pokeng gitu lah. Saya kan panik ya, Miss ya. Saya kan belum pernah punya majikan seperti itu. Ini kan majikan saya hampir 9 bulan inilah yang baru ini. Nah, terus aku panik, aku minta bantuan sama agenku, tapi agenku nggak ada respon, terus bela majikan terus, kayak seakan-akan aku yang salah gitu, Miss. Sedangkan selama ini, Miss, kerjaanku itu ya kayak di kebun gitu, kayak suruh motongin pohon, nyiramin kembang, sedangkan di kontrak kerja itu nggak ada. Terus aku tidur juga nggak satu rumah sama majikan, aku tidur di tempat majikan yang lain, di rumah majikan yang, kan majikan ada 2 rumah, aku suruh tidur di tempat rumah yang satunya gitu loh, Miss. Terus aku pernah sakit, Miss, selama 2 minggu. Sakitnya itu juga nggak terlalu parah lah, intinya masih bisa kerja. Dan itu aku nggak boleh masuk kerja sama dia selama 2 minggu. Sebenarnya kerja juga bisa, cuma asam lambung aja kan, Miss. Itu diminumin promah kan biasanya sembuh. Nah, selama itu aku nggak boleh kerja dengan alasan katanya katanya dia tuh aku banyak virus gitu, Miss, nggak boleh masuk kerja. Aku disuruh di tempat yang biasa, rumah aku tempat buat tidur itu, Miss. Lah, gajiku itu dipotong, Miss, selama minggu itu dengan alasan aku nggak kerja, sedangkan aku nggak pernah ngomong aku nggak mau kerja. Alasannya dia, aku jengka. Kalau jengka itu kan tambah libur kan, Miss. Terus? Nah, terus habis itu aku bilang begini, kalau aku libur, aku di sini kerja, nanti nggak dapat uang, soalnya nanti pasti dipotong sama si Uce. Aku bilang seperti itu. Terus akhirnya aku kan bilang agent nggak ada respon. Terus aku bilang gini sama si Uce, Suce auto si phụ chi chin ko ti Suce wa kêu phong ka long ko la pai ko ti Suce tu khao ngo yan kung ke tu ma ho yi ko wo kam yong pin ko ma ho yi ga le chin la ta kêu ta pai ngo la kam yong chin to wa kêu khao ko wo tim kayak man le tu dia nggak nyuruh gitu loh, Ce. Terus akhirnya kan kok begini gitu, jam 9 malam itu ya, Ce, aku itu suruh nyiram bunga. Terus selama aku kerja itu, Ce, aku nggak dikasih makan yang dia masak. Aku selama kerja hampir 1 tahun ini, makanan yang dikasih ke aku udah 4 hari 5 hari di kulkas kayak gitu, baru dia dikasih ke aku. Itu kan perutku kan nggak bisa nerima ya. Akhirnya kan aku sakit, kayak BAB, kayak BAB terus gitu loh, keluar masuk kamar mandi gitu. Itu juga hampir 1 minggu waktu itu gajiku juga dipotong, Miss. Aku gini, hari ini kan aku ke agent dengan tujuan aku minta perlindungan gitu loh. Kok agent bilangnya aku disuruh pulang ke tempat majikan. Lah, sedangkan majikan aku hari ini tidak ketemu sama si Uce sama sekali. Hari ini cuma tadi pagi, cuma gara-gara masalah kamar mandi itu, Ce. Lah, akhirnya aku datang ke tempat kerjaku, aku hanya ketemu nenek. Nenek bilang seperti ini, kamu kenapa kesini, kan kamu udah nggak mau kerja di sini. Lah, sedangkan agent bilang suruh aku ke tempat
aku kerja, tapi kok nenek bilangnya seperti itu, dan akhirnya aku memutuskan untuk pulang ke tempat biasa aku tidur gitu loh, Miss. Sampai saat ini juga agent nggak ada ngabarin aku, terus majikan juga nggak ada telepon aku atau apa-apa gitu. Nah, aku tuh takut gini loh, Miss, dia kan mau poking aku. Hari ini kan dia belum ketemu aku ya, Miss. Sebenarnya aku juga udah nggak tahan di situ gitu loh. Pernah aku ngasih notis juga nggak direspon sama dia. Solusinya gimana ya, Miss? Sedangkan data-dataku juga disimpan sama dia, Miss. Dibawa sama dia, aku nggak boleh pegang. Oke. Sebenarnya satu yang harus kamu lakukan, kamu datang dulu ke KJRI untuk konsultasi, sayang. Biar KJRI yang menghubungi agentmu. Maunya gimana sih? Ngerti nggak? Kan kita nggak tahu nih keputusan maji kamu seperti apa. Agent suruh kamu pulang dari rumah, majikan suruh kamu datang ke agent. Otomatis kan kamu tidak tahu nih solusinya seperti apa. Mendingan kamu datang langsung ke KJRI besok. Iya, Miss, tapi kalau misalkan tiba-tiba datang nggak ada pendampingan, aku juga ngomongnya gimana ya, Miss ya? Ya sama ngomong kayak aku hari ini tuh. Sama kayak kalian cerita sama aku kayak gini. KJRI akan bela kita, sayang. Iya, Terlepas Miss, kamu salah atau benar, terlepas kamu salah atau benar nanti keputusan nanti. Tapi bagaimanapun juga kan kamu butuh perlindungan. Kamu tidak Iya, tahu apa yang perlu kamu lakukan kan? Iya, soalnya begini, Miss, majikan bilang ke agent itu bahwa saya mendorong dia gitu. Kalau saya mendorong dia, kan otomatis ada Syuje dan sama ada Bobo ya. Otomatis kalau aku dorong dia kan yang jatuh bukan Syuje, harusnya Bobo. Soalnya kan Bobo udah tua. Di sampingnya dia itu kan samping-sampingan menghadang aku gitu loh. Ya, seperti yang saya katakan, seperti yang saya sampaikan, tetap kamu harus balik ke KJRI dulu. Ceritakan kronologinya dari awal sama seperti kamu menceritakan sama saya. Kalau saya hari ini adalah KJRI, maka saya akan menghubungi agentmu. Saya pertanyakan, apakah yang kamu sampaikan ini benar atau salah? Benar nggak sih? Setelah itu, KJRI kan butuh jawaban dari agentmu. Kalau salah, bagaimana bisa ceritanya salah? Kalau benar, kenapa seperti ini? Otomatis omonganmu sama omongan agent sama KJRI kan dipegang. Nah, setelah itu mereka akan berjalan ke majikan. Iya, Ngerti nggak? Jadi perlindunganmu itu ada di konsulat. Jadi mereka lah yang tahu koneksi majikan dengan agent dengan KJRI. Jadi besok pastikan kamu datang ke KJRI, sayang.